Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketenangan, kebahagiaan, semoga selalu ada dalam diri teman-teman. Kabar baik yang kita selalu harapkan bagi banyak orang. Begini Gus, banyak orang sangat mendambakan sebuah ketenangan. Banyak orang mendambakan sebuah kebahagiaan. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mencari sebuah ketenangan, meluangkan waktu untuk healing lah, kalau bahasa umumnya healing. Nah, mereka pengen tenang, mereka pengen refresh, mereka pengen relax. Pembahasan kita kali ini coba korelasinya apa nih dengan ilmu keberlimpahan yang kita pelajari, dengan ketenangan, kebahagiaan, relaksasi dan segala macam itu yang mungkin dari teman-teman semua penonton kita mendambakan itu semuanya. Banyak hal orang ikut program ini, ikut pelatihan ini, ikut majelis ini. Apa sih mereka? Ketenangan yang mereka cari. Betul. Dan banyak juga dari saudara-saudara kita hidup sudah tidak ada masalah dengan masalah finansial. Tapi ada satu sisi di mereka kok masih ada yang kurang ya. Iya. Ketenangan itu. Mari kita bahas itu, semoga membawa manfaat bagi teman-teman semua. Silakan. Boleh tolong air minum saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Di? Alhamdulillah. 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 Kita lagi healing-healing di daerah wisata alam Jogja ini, Gus. Sehingga berinisiatif untuk membahas tentang dampak dari healing itu harusnya seperti apa? Ya, betul. Korelasinya apa nih? Ya. Pertama gini Pak Rosidi, teman-teman sehat-sehat semuanya untuk Anda. Amin, amin, amin. Manusia hidup tuh nggak akan pernah luput dari masalah ya. Betul, betul. Tapi hampir semua manusia itu mencoba untuk agar tidak punya masalah. Orang yang nggak punya masalah tuh namanya orang mati. Ya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Bahkan yang berbicara yang sok tenang begini, ini juga punya banyak masalah. Ada masalah setidaknya. Nah, jadi jangan berusaha untuk hidup Anda agar tidak bermasalah, jangan. Tapi berusahalah agar ketika ada masalah tetap dalam kondisi tenang. Dan sebenarnya tenang itu hanya akan selesai begitu saja, enggak. Ternyata ketika benar sampai di puncak ketenangan atau di kondisi ketenangan, masalah yang tadinya kita anggap masalah itu sebenarnya bukan masalah, akan terlewati dengan sendirinya. Salah satunya ketika kita duduk santai di tempat yang menenangkan, kemudian ada segelas kopi bisa diantar ke sini dulu. Kopi dulu kawan-kawan. Gitu. Oke, kopi yang enak itu kopi yang tanpa gula. Gulanya Gula taruh. minggir gitu. Nah, kopinya satu lagi menyusul. Betul. Oke, terima kasih Pak Gus. Masya Allah. Wah, Jelas ya di sini ya. Tujuan orang hidup itu bukan tidak punya masalah, tetapi jika ada masalah kita mampu menghadapi dengan ketenangan. Nah, apa sih yang dicari orang selama ini sampai belajar ke sana kemari, termasuk belajar ke kita? Itu kan sebenarnya untuk bisa menemukan benteng ketika ada masalah. Payungnya lah istilahnya. iya, iya. Yaitu yang paling kita cari sebenarnya bagaimana caranya agar tenang. Dikejar-kejar debt collector tetap tenang. Tenang itu bukan diam loh ya. Ya Pak Dia, tenang itu bukan diam. Tenang itu tahu bagaimana mengkondisikan atau mengendalikan keadaan agar tetap bisa semuanya terkondisikan. Tenang. Bukan kayak gini ya. Mohon maaf kalau orang Jawa bilang bukan dablek, bukan ya. Bukan kemerungsung. Bukan kemerungsung, bukan masa bodoh. Nggak begitu. Kita coba saya kasih contoh bahwa ketenangan itu menghasilkan solusi. Contoh misal, Pak Rosidi pernah lupa naruh kunci mobil, terus panik, dicari-cari nggak ketemu. Setelah duduk diam tenang dulu, diinget-inget terakhir di mana, ternyata di meja ruang tamu.
Meja segitu gedenya, kunci nggak bisa kelihatan karena kondisi panik. Makanya kalau sedang panik, jangan cari solusi. Kalau sedang panik, jangan menentukan sesuatu. Pasti chaos, Iya. pasti kacau. Maka sebenarnya ketika sedang panik, jangan cari sesuatu yang hilang dulu, tapi tenangkan dulu kepanikannya. Kalau sudah tenang, barulah kita bisa mundur sesaat di pikiran kita. Kita bisa membaca sebelumnya kita ngapain. Nah, nanti akhirnya sesuatu yang hilang bisa ketemu. Itu tidak hanya bicara kunci ya, Iya. bicara tentang Masalah solusi yang apapun. hilang apapun itu. Nah, salah satu cara untuk bisa menemukan ketenangan, ya yang paling antara mudah dengan gak mudah sih, berdamai dengan diri, berdamai dengan keadaan. Sebentar Gus, teman-teman kayaknya aneh, udah pengen komentar nih. Gimana sih Gus, suruh tenang, orang udah omel-omel orang, udah dikejar-kejar orang, hati lagi sakit, hati lagi pedih, suruh tenang, gimana sih? Ya, Gimana tuh? ada salah satu pemikiran yang sangat bagus sekali dan saya setuju sekali dengan pemikiran tersebut, yaitu tentang pola pikir stoik. Stoikisme atau stoa atau filosofi teras gitu ya. Itu ada satu istilah yang disebut dengan dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu kita belajar agar kita tahu porsi mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau pingin tenang, jangan kendalikan yang di luar, nggak akan tenang kali. Oke. Kalau beneran ingin tenang, maka kendalikan yang di dalam, kendalikan dirimu sendiri. Itu bisa. Nah, selama ini yang menurut teman-teman, saya susah untuk tenang karena Anda berusaha mengendalikan di luar kendali Anda. Eksternal. Iya, saya bisa nggak mengendalikan Pak Rusidi atau sebaliknya Pak Rusidi mengendalikan saya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita masing-masing hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kita kasih contoh. Sebenarnya saya pun walaupun kesannya nggak ada masalah, ketika di rumah terus waktu dihabiskan di rumah itu juga kadang-kadang ada sumpeknya, ada stresnya, aktivitas cuma itu saja. Sambil diminum boleh? Siap. Ya, biar Ya. menambah kehangatan suasana alam di Pinus Pengger Jogja, teman-teman. Boleh. Kalau ke Jogja, wisata di Pinus Pengger, suasana alam sangat mendukung untuk relaksasi sesuai dengan tema yang kita bahas. Nah, monggo dilanjut. nanti akan mengarah ke situ. Anda dengerin aja udah tenang nanti. Iya, iya. Mendengarkan saja sudah tenang. Vibrasinya bisa dirasakan lah sama Iya, memang teman-teman. sengaja kita ingin mentransfer itu kan. Iya. Nah, ada satu kondisi saya yang kesannya nggak ada masalah, tapi akhirnya seperti dunia itu menjadi sempit. Oke. Karena aktivitas cuman itu saja yang dilakukan. Kalau nggak ke lantai 3, buka komputer, duduk sendiri, bosan kan? Monoton lah ya. Monoton begitu saja. Tapi saya sedang mencoba waktu itu ya. Jadi itu akhirnya menjadi habit atau kebiasaan saya hari ini. Saya mencoba, oh udah waktunya saya keluar nih. Keluar, ma ayo ma kita jalan-jalan ma keluar. Ternyata ketika keluar dari rumah dan duduk di satu tempat, sumpek itu jadi pecah. Ada sesuatu yang lepas itu ya dari Iya, diri kita gitu. Iya, makanya kalau sedang punya masalah keluar rumah, jangan di rumah, tambah stres Anda nanti. Ya kan? Iya, Nah, iya, keluar iya. rumah. Betul, betul. Contoh saya kemarin sempat cerita ke Pak Rosidi bahwa saya liburan ke Jogja. Itu untuk apa sih? Jelas keluar biaya banyak kan? Iya. Saya ingin mencari ketenangan satu dan ingin menciptakan ketenangan banyak orang. Istri saya bahagia, anak saya bahagia, saya melibatkan beberapa tim termasuk Pak Rosidi di sini berdiskusi, banyak ilmu, banyak ide yang muncul. Kemarin saja hampir kosong ide itu. Kita harus ngapain lagi nih? Sebuah inovasi Pak Rosidi. Ketika kita ketemu muncul banyak ide. Apa yang harus kita lakukan? Jadi tunggu saja nanti teman-teman. Nah, ketenangan itu salah satu caranya bisa kita cari keluar dari zonamu dulu. Keluar dari zona yang asalnya saya di rumah terus keluar. Nah, contoh sekarang ketika saya ada di tempat seperti ini, saya melihat banyak orang yang mereka sedang senang ya. Ya, Mereka betul, sedang betul. senang. Sedang Memang kita nggak saling kenal sama mereka, tapi perhatikan satu persatu senyum mereka. senang semua. Ini kumpulan orang yang sedang mengeluarkan energi kesehatan, energi kebahagiaan. Pernah dengar nggak bahwa kita satu sama lain itu terhubung? Satu sama lain terhubung. Iya. Jadi kalau Anda sedang penat sendiri, maka keluarlah,
carilah sesuatu yang bisa Anda bisa kena dampak energinya. Salah satu dari senyum orang tuh. Mereka memancarkan energi loh Pak Rusdi. Iya. Satu sama lain terhubung. Nggak ada hawa sedih. Enggak ada, ngapain ke tempat wisata kok sedih kalian kan gitu. Alam juga memberikan energi yang positif, pinus dan lain sebagainya. Makanya keluar dari rumah itu satu. Yang kedua sekarang mungkin kalau Anda tahu beberapa teknik yang bisa membuat kondisi atau keadaan itu lebih tenang. Ya kemarin saya sempat ajarkan tentang pola nafas ya. Nafas sederhana sebenarnya. Saya bukan pakar tentang nafas, tapi saya tahu bagaimana menurunkan intensitas stres itu dengan mengatur pola nafas. Nah, datang ke tempat seperti ini, duduklah sendiri. Kalau memang Anda sendiri, duduklah sendiri. Nafasnya diperbaiki. Gak usah ambil keputusan apapun. Dinikmati. Perhatikan baik-baik. Sepersekian menit, ide akan muncul dengan sendiri. Anda harus ngapain ya? Kita harus ngapain ya? Nanti ide itu akan muncul. Jadi sebenarnya kalau misalnya contoh kasus sedang dikejar-kejar hutang gitu. Iya. Sebenarnya gini, permasalahan demi permasalahan kayak bertubi-tubi datang karena dulu kita pernah tidak menerima sebuah masalah. Kalau ngomongin tentang hutang, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar tukang tagih. Anda sadar nggak? Mereka nagih ke kita itu sedang nuntut haknya. Jadi jangan merasa terdolimi atau didolimi, jangan. Disayangin teman-teman sekarang itu kan kalau saat berhutang, mereka enjoy aja duit keluar. Setelah uang habis, nggak bisa bayar, mereka merasa terdolimi. Aneh nggak harus? Iya. Aneh kan? Terus bilangnya banknya itu begini dan begitu, begini begitu, riba apa segala macam. Awalnya juga karena kesepakatan semua ditandatangan. Nah, singkat cerita, ketika ditagih, stres. Nah, stres itu adalah karena penolakan terhadap permasalahan. Jadi permasalahan itu kalau diterima, sebenarnya itu lebih mempercepat untuk masalah itu selesai. Oh iya, saya jadi teringat ada orang bijak bilang begini. Begitu kita ada masalah, kamu bisa menerimanya, masalah itu selesai. Nah, bagaimana itu penjelasannya itu? Oke. Ya, tadi nyambung dengan Nyambung yang Gus Baraja sampaikan itu. ini sebenarnya rahasia kecil tapi berdampak besar. Apakah sesederhana itu? Iya, sesederhana itu. Yang bikin rumit kan pikiran kita. Iya. Jadi kalau Anda atau kita semuanya punya masalah yang bertubi-tubi, mundurlah beberapa saat. Kejadian yang sejenis itu pernah Anda tolak gitu. Atau di saat itu Anda tuh maunya hidup tuh nggak ada masalah gitu, nggak bisa. Jadi sebenarnya ketika masalah itu diterima, masalah itu selesai. Nah, ini bukan teknis ini. Yeah. Ini bukan teori saja ini. Yeah. Penerimaan itu kan Allah yang menawarkan kan. Kalau kalian tidak bisa menerima atas ketetapanku, nggak bisa bersabar atas balaku, tidak bisa bersyukur atas nikmatku, keluar kalian dari bumiku. Ya mungkin yang perlu dipertegas diterima. Nah, ini diterima yang bagaimana nih Gus? Oh ya, oke. Gitu. Contoh kasusnya apa ini? Jelas kita dituntut banyak orang nih misalnya. Oke. Kok suruh nerima gitu? Nerima itu kan kata sifat sebenarnya Pak Rusidi. Oke. Kan? Bukan kata kerja, bukan kata benda, kata sifat. Jadi sebenarnya karena itu kata sifat itu ada dalam rasa. Jadi kalau ada satu masalah, masih ada kata-kata begini. Harusnya tuh enggak begini. Nah, itu penolakan. Oh, penolakan. Jadi kalau ada masalah, ya satu, ini mungkin bagian saya. Yang kedua, ini tetap andil saya. Kekeliruan ini. Yang ketiga, nggak apa-apa ya Allah. Setiap ada awal pasti ada akhir. Coba tiga kalimat aja deh, nggak usah banyak-banyak. Bisa kita rasakan atau bisa kita definisikan bahwa kita sudah menerima masalah itu. Ridho, ya. Ridho dengan masalah yang sedang kita hadapi. Menerima kan bahasa menerima gitu ya. Spiritualnya ridho. Nah, bagaimana agar Allah ridho? Kan manusia harus ridho dulu. Kalau manusia sudah ridho, Allah akan ridhoi juga. Artinya baru solusi Allah berikan
Allah tuh paling suka dengan orang yang bersyukur intinya. Menerima. Terima saja. Meskipun tidak seketika orang langsung berhenti nagih, ya tidak. Oh, Tapi enggak. paling tidak Beda respon nanti Pak ah, Rasidi. kita kondisikan dulu intern kita yang seperti Iya. Gus Baraja awal Iya. bilang kan. Hmm. Kita fokus ke internal dulu. Bagaimana masalah itu bukan menambah masalah yang baru buat diri kita. Betul. Supaya masalah yang sedang kita terima tidak berkembang, tidak beranak pinang, ya kan? Ya. Itu diterima dulu. Betul. Nah, respon itu akan merubah, akan menentukan bagaimana hasilnya. Bagaimana respon kita terhadap sebuah permasalahan itu akan menentukan bagaimana hasilnya. Ya. Karambolnya. Iya. Nah, ketika kita menerima, kita kasih dua hal, menerima dan menolak aja ya. Oke. Kalau orang menolak terhadap permasalahan yang ada, nggak nerima intinya. Respon dia terhadap permasalahan itu akan negatif. Tapi kalau sebaliknya, kalau orang itu menerima, respon dia terhadap masalah, ketika punya masalah dia meresponnya dengan baik, maka hasilnya akan baik. Iya. Oh, kalau ini bukan teori, saya mengalaminya. Respon saya itu ternyata menentukan bagaimana hasilnya. Kalau kita ditagih orang karena kita punya hutang, kalau kita tidak menerima terhadap permasalahan karena ditagih tadi, maka responnya akan buruk, biasanya yang nagih juga kasar. Tapi kalau misalkan respon kita baik terhadap permasalahannya, biasanya yang nagih akan mengerti. Dan tidak selesai di situ, Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasibnya itu yang kita cari dari berbagai jalan yang tidak pernah kita sangka. Nah, ini kan bab rezeki ya. Nah, jadi korelasinya semakin jelas ya teman-teman. Kenapa sih gak banyak orang sampai meluangkan waktu keluar biaya yang gak sedikit Cuma untuk belajar tenang, mencari sebuah ketenangan. Iya. Gitu. Karena ternyata ketenangan itu pintu gerbang untuk menemukan solusi-solusi. Bukan menemukan, dapat ya, Iya. dikasih sama Allah gitu. Begitu ya. Pak Rusidi belajar ke saya misal contoh. Ya. Atau belajar kepada si fulan gitu ya. Sedang punya masalah. Akhirnya di situ diajarkan bagaimana cara menghadapi masalah. Katakanlah cara menghadapi masalah adalah ketenangan. Pertanyaan saya, masalahnya selesai nggak? Belum kan? Tapi cara meresponnya akan lebih bijaksana. Jadi yang dicari orang belajar itu apa? Tenang. Anda belajar ke saya, tenang. Ya. Bahkan saya pernah orang punya hutang hampir 4-5 miliar. Saya cuma bilang, tenang dulu, duduk dulu, tenang dulu. Kamu kalau nggak bisa kendalikan keadaanmu, dirimu, bagaimana kamu bisa mengendalikan di luar sana? Tenang dulu. Ya, tapi ini ditagih, Gus, tahu saya. Saya paham ke psikis atau psikologisnya seseorang ketika ditagih. Tenang dulu. Relax dulu, tenang dulu. Setengah jam setelahnya Pak Rasidi, solusinya Allah antarkan. Cuma modal tenang saja. Ya. Ditelepon seseorang, bisa nggak lu besok selesaikan kerjaan gue? Gua kasih lu 200 juta. 200 juta untuk nutup dulu. Sebisanya. Nah dari situ dia ngerti. Respon awal itu akan menentukan bagaimana hasilnya. Kalau kamu kemerungsung, bingung, tahu, paham saya secara psikologis. Saya juga pernah hutang, pernah ditagih. Orang ditagih paksa, ditagih marah. Iya. Saya share ke Anda ini adalah pengalaman, bukan teori. Pengalaman saya, tenangin dulu. Kendalikan dulu dirimu. Makanya dulu, waktu di Jakarta seminar, ada orang yang nanya bagaimana kalau kita sedang ditagih menghadapinya bagaimana. Nggak usah terlalu dihadapi dengan serius. Duduk dulu, tenang dulu, tarik nafas. Terus tarik nafas, buang nafas pelan, lalu bicara sama Allah. Ya Allah, kasih saya solusi, kasih saya jalan. Tunjukkan jalannya, saya harus ngapain ya Allah. Kecerdasan spiritual atau kecerdasan cara berpikir kita itu akan muncul di saat kita tenang. Nah, mulai enggak nih. Makin jelas ya teman-teman bahwa penjelasan ini kenapa sih ketenangan itu menjadi awal kunci dari sebuah solusi yang kita harapkan. Makanya betul apa yang disampaikan Gus Baraja, carilah, usahakanlah bagaimana kita tenang dulu. Bukan berarti kita menyepelekan masalah itu, bukan berarti kita menganggap remeh yang bersangkutan yang sedang urusan sama kita. Tapi kita memang lagi coba ngedon diri, mengolah diri, seperti ilmu panah gitu kan. Ilmu panah itu tidak akan pernah melesat ke depan jauh,
melesat ke depan sebelum dia ditarik ke belakang. Nah, analogi ini bisa kita jadikan sebuah gambaran bahwa apapun kondisi yang sedang kita hadapi, coba seperti yang Gus Baraja bilang, tenang dulu, diam dulu, anak panahnya tarik dulu mundur ke belakang, supaya anak panah itu bisa melesat melajung ke depan, gitu. Nah, sebentar. Ketenangan menjadi kunci utama. Nah, orang bermacam-macam caranya untuk mencari ketenangan. Setelah itu apa? Ini, sini. Mencari cara agar tenang. Mencari agar tenang kan tadi sudah Gus Baraja jelaskan. Iya. Termasuknya coba duduk dulu, introspeksi dulu, lihat dulu ke dalam. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tentang Ya supaya tangga setelah dari tenang ini, Gus. Oh, nah, oke. Setelah tenang, apa yang harus dilakukan? Itu akan muncul dengan sendirinya di pikiran kita apa yang harus kita lakukan. Sebuah saja. petunjuk yang dianugerahkan Iya, lewat ide kita iya, gitu. gitu. Oh, saya harus begini. Tapi begini. cara tenangnya itu repeat ya, harus diulang-ulang. Ada 3 prinsip sebenarnya yang suka lost dalam hidup kita nih. Yang pertama, kekuatan repetisi dalam Islam disebutnya istiqomah. Ya, istiqomah dulu. Nah, istiqomah itu kan pengulangan sesuatu atau habit positif gitu kan. Oh, Nah, oke. jajan lagi kita. Tambahan datang. Nah, Di sini dulu. olah rasa yang diulang-ulang, habit positif yang diulang-ulang itu disebutnya adalah istiqomah. Nah, setelah istiqomah nanti akan Allah berikan hikmah, petunjuk. Itulah yang saya maksud, kerja doa itu tidak bukan berarti hari ini berdoa besok terkabul, enggak. Doa itu adalah bagaimana hati kita yang harus kita ulang-ulang, menjaga ketenangan dengan pengulangan. Nanti akan Allah munculkan ide, saya sebutnya hikmah. Nah, ketika hikmah itu sudah masuk, petunjuk itu sudah masuk, maka nanti akan Allah berikan yang kita sebut dengan istilah karomah. Karomah itu maksudnya solusi, keistimewaan, keajaiban dan lain sebagainya gitu. Keajaiban sendiri pun tidak bisa muncul begitu saja, karena memang nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Proses berjalan ya. Cuma kesadaran awalnya itu sadari bahwa permasalahan yang menurutmu hari ini genting, stres, panik, itu semuanya munculnya dari pikiranmu sendiri, ulah tanganmu sendiri. Jadi berdamailah dengan diri sendiri. Kayak keluar begini nih, saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa saya angkakan, tidak bisa saya nilaikan. Ya, nggak bisa dinilai. Nggak bisa. Ya, betul. Ketika duduk bersama bicara tentang ilmu, sebentar Pak Rasidi. Saya boleh kasih satu solusi simple, sederhana. Bukan solusi, kasih cara simple, sederhana. Gimana sih supaya ilmu itu bisa masuk dengan mudah? Tapi tetap butuh waktu. Ternyata bicarakan saja ilmu itu. Terus diulang-ulang. Ketemu siapa gitu. Kalau misalkan dengan orang lain nggak nyambung, ya Anda harus menentukan, Anda harus berkumpul dan berbicara dengan siapa. Ya kan, kita bicarakan ilmu terus. Bohong besar kalau ilmu ini nggak masuk ke dalam nadi kita, ke dalam hati kita. Bohong besar. Ilmu ini akan masuk dengan sendirinya, Pak Rasidi. Diulang-ulang saja, dibicarakan terus. Sama halnya ketika ada cara yang sangat mudah, ada cara yang menurut Anda mudah, lakukan itu berulang. Karomahnya akan muncul. Amin. Termasuk para Gus, para kiai, orang-orang yang ahli dzikir, ya kan, ahli dzikir. Itu kan karena mengulang-ulang sesuatu yang tadinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi kenapa Allah berikan keistimewaan? Dalam dunia santri itu ada bahasa begini. Oke, gini deh. Kiai saya itu ditanya oleh salah satu muridnya yang notabene ya teman saya gitu ya. Kiai, kenapa sih Gus Baraja kok bisa seperti itu? Saya sih melihatnya satu sih, dia itu kemungkinan besar ada satu amalan yang diterima oleh Allah. Ini yang bersangkutan cerita ke saya. Ngapain kamu tanya begitu ke Kiai? Ya enggak lah, kan kita kan sama, satu letting sama muridnya, tapi kenapa kamu bertumbuh? Porsi yang diberikan sama.
Ya enggak, Sama. waktu sama. Sama, ijazahnya sama. Tapi di hasil kok beda gitu. Hasilnya kok beda. Apakah ada perlakuan spesial tanpa sepengetahuan murid lainnya? Enggak juga kata Kiai. Enggak, intinya dia tuh, kamu tanya aja sama Gus Barajanya, amalan apa yang sering dia ulang-ulang? Dan pasti salah satu dari amalannya, dari sekian banyak amalan, ada yang diterima oleh Allah. Akhirnya nanya dia, amalannya apa? Apakah semua tergantung amalan? Saya jelaskan dulu bab amalan. Tapi kalau amalan yang paling saya cintai, wallahu a'lam, ini yang mana yang diterima oleh Allah, kan misteri kan? Iya, betul. Sholawat. Saya tuh mulai cinta dan terus mengucapkan atau melafalkan sholawat itu, seingat saya Pak Rasidia, seingat saya itu di umur 15-20-an. Di umur 20 saya kan ketemu Kiai. Iya. Diperkuat tentang sholawat. Berarti berapa? 21 tahun, 41 umur saya. 21 tahun bayangin. Nah, ini nyambung nih, Gus. Satu kali aja yang diterima oleh Allah. Nggak harus banyak ya. Enggak. Nggak harus banyak ya. Kalau ditotalkan jutaan kali gitu. Satu aja. Nah, sebetulnya ini nyambung nih bagi teman-teman yang kebetulan spiritual religius keagamaan gitu kan. Walaupun ini ilmu yang kita didiskusikan adalah universal ya. Nah, tapi kebetulan kalau yang penontonnya Muslim, nah ini bisa di combine ini sebetulnya. Tema yang kita bahas adalah sebuah ketenangan untuk mencapai sebuah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, sholat dari energinya itu udah energi sejuk, energi tenang, energi damai. Nah, saya pengen sampaikan dan nanti saya mohon ke Gus Baraja, singkat tema tenang ini. Mari penonton ini kita ajak bangsa ya semenit aja lah, mungkin semenit 2 menit untuk mencari dan menemukan titik tenang. Yang Muslim bisa dikombinasi dengan sholawat. Pasti. Karena satu-satunya amalan yang diterima oleh Allah tanpa ada hisab apapun, yaitu sholawat. Sholawat. Makanya Lagi head dikombinasi. aja boleh. Nah, keluar tadi salah satu solusinya keluar dari rumah, cari ketenangan itu, healing. Gimana caranya yang kamu bisa lakukan dan cara seperti apa yang kamu sukai lakukan itu, diam, olah nafasmu, perhatikan dirimu, kombinasi dengan sholawat. Mungkin begitu ya Gus ya. Jadi kayak saya kayak moderator gitu ya. Tuh, mau bahas bab zikir. Enggak dulu. Kita biar jangan lompat dulu. Karena temanya ini kan kita coba menemukan videonya dipotong. Menemukan titik tenang itu dulu. Dipotong dijadikan 2 video. Berapa menit, Pak? Hah? Nggak pas. Nanti diselesaikan aja dulu. Ini dulu nanti kita bikin lagi. Oke, di video selanjutnya kita ngobrolin tentang zikir. Oke, siap. Ini 2 orang yang terdogma oleh zikir. Ya kan, kita diskusikan itu. Diskusi dingin atau hangat ini? Ya. Atau panas ini? Dingin hangat. Nah, dingin hangat ke panas gitu ya, boleh. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Jadi stay tune terus di channel Gus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.